Selamat siang, saya Raimundo Smiliano Putra yang hebat akan menjelaskan materi tentang logam unsur transisi. Logam unsur transisi didefinisikan sebagai logam yang dalam unsur maupun persenyawaannya memiliki konfigurasi pada subkulit D dengan elektron yang tidak terisi penuh pada subkulit tersebut. Logam unsur transisi terletak pada golongan B, namun tidak semua unsur yang terletak pada golongan B didefinisikan sebagai logam unsur transisi. Contohnya adalah golongan 2B dan golongan 3B. Golongan 2B yang terdiri dari unsur zinc, kadmium, dan juga raksa tidak didefinisikan sebagai logam unsur transisi karena memiliki konfigurasi subkulit D yang sudah stabil yakni 10 elektron, sehingga tidak didefinisikan sebagai logam unsur transisi dan lebih dikenal sebagai unsur representatif. Kemudian ada golongan 3B yang mana scandium, yttrium, lanthanum, dan juga luterium tidak diklasifikasikan sebagai logam unsur transisi karena hanya memiliki satu tingkatan oksidasi plus 3 dan memiliki jumlah elektron yang sedikit pada subkulit D sehingga tidak memiliki sumbangsi yang tidak cukup untuk menjelaskan dirinya sebagai logam unsur transisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat dari logam unsur transisi. Sifat-sifat logam unsur transisi yang pertama jari-jarinya, yakni dari kiri ke kanan itu semakin kecil karena jumlah elektron. Jumlah elektron berkorelasi dengan nomor atom. Karena dari kiri ke kanan dalam satu periode, logam unsur transisi nomor atomnya bertambah dan kata lain jumlah elektronnya pun bertambah sehingga terutama pada subkulit D, sehingga gaya tarik yang terjadi antara inti atom dan elektronnya itu semakin besar, sehingga mengakibatkan terjadinya penyusutan pada kulit tersebut, sehingga jarak antara setiap unsur-unsur memiliki jari-jari yang relatif lebih kecil. Kemudian ada sifat logamnya yang jauh lebih baik sifat logamnya atau dia lebih logam dibandingkan alkali dan alkali tanah dikarenakan jumlah elektron bebas. Jumlah elektron bebas ini berkaitan dengan kekuatannya untuk membentuk ikatan logam karena ketika jumlah elektron bebasnya lebih banyak maka awan elektron yang terbentuk pun semakin banyak sehingga ketika terjadi ikatan logam satu sama lain terbentuk ikatan logam yang lebih rapat dan lebih kuat. Ikatan yang lebih rapat ini menghasilkan densitas yang besar dengan kekerasan yang bagus, sehingga mengakibatkan sifatnya lebih keras dan lebih rapat ikatannya dibandingkan logam alkali dan alkali tanah, sehingga untuk mengganggu ikatan tersebut dibutuhkan energi yang cukup besar. Energi yang cukup besar ini akhirnya berkorelasi dengan titik didih dan titik leleh yang dibutuhkan untuk mendidihkan ataupun melelehkan logam unsur transisi. Selanjutnya ada energi ionisasi. Energi ionisasi dari logam unsur transisi itu pada umumnya hampir sama dikarenakan memiliki muatan inti efektif yang sama yakni plus 2. Sedangkan terjadi perbedaan sedikit, terjadi fluktuatif di bagian unsur Zn karena seperti kita ketahui dia sudah stabil sehingga untuk mengganggu kestabilannya yang sudah lengkap 10 elektron tersebut harus membutuhkan energi yang lebih besar lagi. Selanjutnya kita akan berbicara tentang sifat lainnya yang mana ini berkaitan dengan sifat kimianya, di mana oksida dan hidroksida dari logam unsur transisi dalam bentuk M2+ maupun M3+ itu sukar larut dalam air dan memiliki sifat basa yang relatif lemah. Kemudian unsur-unsur logam transisi itu juga mudah tereduksi. Selanjutnya garam maupun ion dari logam unsur transisi pada umumnya ketika larut direaksikan dalam air akan mudah terhidrat dan terhidrolisis membentuk senyawa yang bersifat asam. Dan kemudian garam-garam ion dari logam unsur transisi ini pada umumnya memiliki kesetimbangan termal yang relatif rendah dan juga ikatan ionik yang rendah. Ikatan ionik yang rendah ini berkaitan dengan tingkat beberapa unsur logamnya yang memiliki tingkat oksidasi plus 2 dan plus 3. Di mana unsur-unsur ini bilangan ini sepertinya bilangan intermediate di mana menimbulkan sifat yang lebih pro-kovalen dibandingkan pro-ionik sehingga sifat ioniknya lemah. Penjelasannya ini pun sama dengan penjelasan mengenai sifat beryllium, sifat amfoterik dari beryllium, sehingga untuk menjelaskan kenapa dia lebih kovalen itu pun sama dengan bagaimana kita menjelaskan sifat amfoterik dari beryllium.
Sifat selanjutnya yang akan kita bicarakan di sini adalah mengenai uh, warna yang dihasilkan. Sebelum kita masuk ke warna, kita akan berbicara tentang tingkatan oksidasinya. Berbicara dengan tingkatan oksidasinya, pasti akan diperlukan suatu parameter jelas yang untuk mendeskripsikan secara gamblang tentang tingkatan oksidasinya. Untuk menjelaskan secara gamblang tentang tingkatan oksidasi dari unsur-unsur logam transisi, itu bisa kita gunakan diagram Purbakes pada logam-logam pada periode 3, yakni dari scandium sampai dengan zinc. Itu pada diagram Purbakes-nya. Jika kita lihat pada slide, di situ ada banyak hal yang bisa kita gali dari diagram tersebut. Yang pertama adalah kita lihat pada diagram tersebut, di situ kita lihat bahwa pada tingkat oksidasi tertentu, pada misalnya scandium, vanadium, dan titanium, itu tingkat oksidasi plus 3, mereka memiliki energi yang cenderung paling rendah dalam bentuk tingkatan oksidasinya, dan tingkatan oksidasi pada unsur tersebut. Tingkatan oksidasi plus 3 memiliki energi yang paling rendah untuk scandium, titanium, dan vanadium. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga unsur ini cenderung lebih mudah mengalami oksidasi. Mereka merupakan terindikasi sebagai reduktor kuat atau sangat mudah mengalami oksidasi. Begitu pula dengan unsur-unsur lain, yakni seperti Mn2+, Cr3+, kobalt 2+, Fe2+, nikel 2+. Mereka merupakan unsur-unsur yang dikatakan sebagai oksidator kuat pada tingkatan oksidasi pada unsur mereka masing-masing. Sedangkan untuk itu jika kita lihat pada underline-nya tadi di diagram Purbakes. Kemudian dari diagram Purbakes tersebut kita juga lihat di upper line-nya yang paling up itu ada Mn7+ dan Cr6+ yang didefinisikan sebagai senyawa dengan oksidator terkuat. Itu untuk menginterpretasikan ini kita juga sudah belajar di materi anorganik 1 tentang menginterpretasikan diagram Purbakes. Dan juga dari situ kita lihat bahwa senyawa-senyawa dari menginterpretasikan suatu diagram Purbakes, kita juga dapat mengambil suatu konklusi tentang kestabilan tingkatan oksidasinya. Nah, dari unsur unsur transisi tersebut, kita pada diagramnya itu terlihat bahwa untuk menginterpretasikan tingkatan oksidasi mana yang dia stabil adalah dengan melihat tingkatan energi yang paling rendah. Nah, dari situ kita bisa dapat menyimpulkan bahwa sebelum Mn dari scandium 3+, Ti3+, dan F3+, dalam tingkatan oksidasi plus 3 mereka cenderung lebih stabil. Sedangkan dari Mn2+ sampai ke Fe2+, itu mereka cenderung stabil. Mereka disebut sebagai tingkatan oksidasi itu adalah tingkatan oksidasi yang paling stabil. Nah, kemudian juga ada keunikan di situ terjadi penggelembungan tingkatan oksidasi di mana Mn selaku unsur intermediate yang berada di tengah-tengah dalam satu periode itu privilege-nya adalah dia punya tingkatan oksidasi yang lebih banyak. Tingkatan oksidasi yang sejumlah 6 itu dikarenakan sebelum Mn tersebut ada tiga unsur yang memiliki jumlah elektron yang sedikit, sedangkan di sebelahnya ada ada unsur dengan jumlah elektron yang sangat banyak, sehingga dia ada di tengah-tengah situ, sehingga membawa sifatnya untuk lebih memiliki tingkat oksidasi yang lebih besar. Kemudian dalam satu golongan, jika kita menjelaskan tentang sifat oksidasinya, kita melihat bahwa tingkatan oksidasinya dari atas ke bawah itu semakin menurun. Jika kita lihat pada tabel diagram Purbakes untuk unsur pada golongan kromium, molybdenum, dan juga wolfram. Kestabilan tingkatan oksidasi ini berkaitan juga dengan energi ionisasi yang makin menurun seiring dengan bertambahnya kulitnya. Dan kita ketahui bersama subkulit 3D, 4D, dan 5D. Nah, di situ kita ketahui jaraknya sudah semakin jauh, energi ionisasinya pun semakin besar, sehingga untuk energi ionisasinya pun semakin kecil. Sedangkan untuk kromium itu energi ionisasinya besar, sehingga dia harus memiliki beberapa tahapan untuk mencapai kestabilan dengan tingkatan oksidasi yang cenderung lebih banyak dibandingkan molybdenum dan juga wolfram.
Selanjutnya dari sifat tersebut kita juga berbicara tentang warna. Untuk berkaitan dengan warna, kalau kita lihat dari slide yang sudah ada, itu dijelaskan bahwa warnanya itu pasti berbeda dari kiri ke kanan, yang dari warna biru sampai ke dari titanium sampai ke kalau tidak salah ke tembaga, itu punya warna yang berbeda-beda dikarenakan elektron bebas yang ada, kemudian tingkat energinya bagaimana. Warna-warna ini pun pasti berbeda, apalagi juga warnanya dengan kompleksnya itu pun nanti berbeda. Nah, warna kompleksnya ini juga akan bergantung pada ligannya nanti. Nah, untuk lebih jauhnya nanti itu kita akan belajar di anorganik fisik tentang bagaimana pengaruh ligan terhadap warnanya dan sebagainya, itu akan kita jelaskan bersama-sama di tingkatan yang lebih advance lagi. Nah, selanjutnya adalah uh, warna-warna tersebut intinya adalah ketika ada energi yang tentang energi dan juga panjang gelombang. Jadi secara singkat, secara garis besar tentang energi dan panjang gelombang. Ketika energi semakin banyak, panjang gelombangnya pun semakin lebih pendek karena energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Sehingga ketika panjang gelombang itu berkorelasi dengan warna, sehingga nantinya warna komplementer yang akan menentukan warna dari larutan tersebut. Sedangkan warna yang terserap itu nanti, warna akan terserap dan warna yang komplementernya itu yang akan menjadi warna inisial dari unsur tersebut. Dari warna kita akan masuk ke sifat magnetik. Nah, sifat magnetik, untuk menjelaskan sifat magnetik pada suatu logam, logam transisi itu juga dijelaskan dengan berkaitan dengan bilangan quantum spin-nya. Untuk menentukan bilangan quantum spin-nya itu pada dasarnya didasarkan pada percobaan dengan berpatokan pada teori fisika klasik bahwa setiap benda yang berotasi itu memiliki sifat magnet. Percobaan ini dilakukan dengan hidrogen yang ditembakkan dengan mengemisikannya pada suatu celah sempit. Dari emisi itu kan elektron bermuatan dilalui pada suatu magnet. Elektron yang bermuatan dilewatkan pada suatu magnet akan menghasilkan medan magnet yang kemudian akan terbaca pada detektor screener. Nah, di situ detektor screenernya akan membaca di situ akan terbaca bilangan magnetiknya tersebut. Kemudian untuk sifat magnetik, yang pertama ada sifat diamagnetik. Untuk sifat magnetik sendiri, untuk sifat magnetik sebelum kita masuk ke diamagnetik itu bahwa sifat magnetik itu akan bisa hilang ketika ketika elektron terisi penuh. Ketika suatu elektron terisi penuh, bilangan spinnya terisi penuh secara lengkap di situ, maka sifat magnetiknya akan hilang. Kemudian sifat diamagnetik. Jika bicara tentang sifat diamagnetik, sifat diamagnetik ini tidak dipengaruhi oleh suhu maupun medan magnet, dia hanya dipengaruhi oleh ukuran. Nah, untuk menghitung suspesibilitas atau kemudahan diamagnetik dari suatu unsur senyawa logam, itu dapat dirumuskan dengan X sama dengan min 2,83 kali 10 pangkat min 10 sigma R kuadrat, dengan R adalah jari-jari rata-ratanya. Kemudian itu adalah untuk menentukan suspesibilitasnya. Kemudian juga ada untuk sifat paramagnetik. Ini adalah sifat permanen yang dimiliki oleh suatu logam. Nah, untuk sifat paramagnetik ini berkaitan dengan aturan Hund, di mana aturan Hund itu menjelaskan tentang pengisian elektron di dalam subkulitnya diisi secara paralel dengan spin positifnya dulu, dan apabila unsur tersebut spinnya itu tidak terisi penuh, maka sifat paramagnetiknya itu akan semakin kuat. Kita juga ada momen magnetiknya, itu juga dirumuskan dengan μs sama dengan nilai μs-nya itu sekitar 9,27 kali 10 pangkat min 21 joule per periodenya, atau dirumuskan dengan E kali dengan H atau muatan jenis muatan dikalikan dengan tetapan Planck dibagi dengan 4 dikali Pi dikalikan dengan massa elektron pada dalam keadaan diam dikalikan dengan kecepatan cahaya. Kemudian hubungan antara spin dan juga momen magnetiknya itu μs sama dengan akar dari 2 dikali dengan akar NS dikali dengan NS tambah 1 BM. Nah, satu bor magnetik itu tadi yang saya katakan BM, 1 BM itu sama dengan 9,27 sekian kali 10 pangkat min 21 joule per periodenya. Nah, kemudian momen magnetiknya itu yang dirumuskan tadi 2 kali akar NS kali NS tambah 1, kemudian dapat disederhanakan secara matematis menjadi μs sama dengan N dikali dengan akar dari N kali μs sama dengan akar dari N dikalikan dengan N tambah 1 BM. Dari sifat magnetik tersebut, kita akan berbicara tentang katalisnya. Kita berbicara tentang untuk katalisnya,
Jika berbicara tentang katalis, logam-logam unsur transit ini juga memiliki peran dalam sebagai katalis. Nah, katalis sendiri itu berfungsi untuk mempercepat laju reaksi. Nah, mengapa laju reaksi bisa dipercepat dengan ditambahkannya katalis? Karena dari katalis tersebut, dengan ditambahkan katalis itu akan menurunkan energi aktivasinya. Ketika terjadi penurunan energi aktivasi, dengan kata lain, jalur untuk mencapai reaksi pembentukan produknya itu semakin lebih kecil jika kita interpretasikan dari grafik yang ada pada slide itu. Jadi jika kita interpretasikan pada slide-nya, terlihat bahwa jalur reaksi tanpa katalis itu sangat tinggi, sangat jauh, karena energi aktivasi yang jauh juga tuh. Apabila ditambahkan suatu katalis, maka jalurnya semakin lebih pendek dan juga energi aktivasinya semakin kecil. Energi aktivasi yang kecil mengakibatkan jalan reaksi semakin cepat sehingga pembentukan produk pun semakin cepat. Nah, keuntungan dari katalis ini adalah dia tidak ikut bereaksi. Nanti pada akhirnya dia juga akan keluar sebagai katalis itu sendiri. Nah, logam unsur transisi pun juga berperan sebagai katalis dan banyak sekali digunakan dalam dunia industri. Salah satu contohnya adalah dalam pembuatan asam sulfat digunakan vanadium pentaoksida V2O5, kemudian juga ada kobalt 1 dalam reaksi organik pun digunakan itu, kemudian PB dan sebagainya itu digunakan. Nah, cara kerja katalis pada umumnya adalah analit yang ingin direaksikan, kedua analit tersebut dilekatkan pada katalis. Nah, selama proses tersebut akan terjadi pergerakan analit atau reaktan ke sisi yang aktif. Dari sisi yang aktif tersebut nanti mereka akan bereaksi satu sama lain di dalam wadah katalis. Nah, setelah itu akan terbentuk produk. Setelah produknya nanti dia akan terlepas dengan sendirinya sehingga akan terpisahkan. Nah, untuk katalis sendiri itu ada dua jenis. Jika dilihat dalam fasa itu ada dua jenis, yakni katalis homogen dan juga katalis heterogen. Katalis homogen itu fasanya sama, cair-cair. Ini banyak digunakan dalam industri organik, dalam mereaksikan senyawa organik atau mensintesis senyawa organik. Itu biasa kobalt digunakan juga. Di situ nanti dia akan bercampur bersama analit yang ingin direaksikan, yang ingin direaksikan untuk menjadi produk baru. Dan dia akan ikut sertakan dalam situ dan menjadi wadah terjadinya reaksi. Sedangkan untuk analit heterogen itu beda fasanya. Jadi nanti lebih gampang dengan fasa ini karena nanti tinggal proses pemisahan fasa kan itu sangat mudah karena fasanya yang berbeda, pasti proses pemisahannya pun akan sangat mudah karena dia cuma dilekatkan dan sebagainya, reaksinya berlangsung pada saat tahap itu, sehingga sudah tidak perlu kita melakukan perlakuan lebih lagi untuk mendapatkan produk yang ingin kita cari. Jadi lebih efisien dengan menggunakan katalis heterogen. Kemudian pada katalis pun juga kita ada dua tipe penyerapannya, yaitu fisioabsorpsi dan kimiosorpsi. Untuk atau penyerapan fisika dan penyerapan kimia. Untuk penyerapan fisika itu hanya berkaitan dengan kontak antara permukaan absorben dengan juga eluan atau analitnya saja. Itu nanti itu akan dilekatkan pada absorbennya. Sedangkan kalau untuk katalis kimia, untuk absorpsi kimia itu lebih kepada ada reaksi di dalamnya, reaksi dengan absorban, itu ada reaksi pergantian dan sebagainya, yang lebih mendalam dibandingkan dengan reaksi pada